Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Muti mau menjawab Q&A dari Pak Suyatno. Yang pertanyaannya klik lagi. Bagaimana cara dan harus mengkonsumsi apa untuk menjaga fosfat, kalium, dan elektrolit? Nah, pertama yang dari fosfatnya dulu. Fosfat atau fosfor kita itu sebagai pasien CAPD kan harus menghindari fosfor tinggi, karena jika fosfor kita tinggi, ujungnya adalah nanti PTH kita tinggi, artinya kelenjar paratiroid kita akan terganggu. Dan ketika PTH-nya sudah tinggi, itu akan mengganggu kerja dari otot, tulang. Nah, ketika PTH tinggi itu biasanya kalsium pada tulang itu tergerogoti sehingga kepadatan tulang itu berkurang. Maka kita sebagai pasien harus benar-benar menjaga fosfor supaya tidak tinggi. Bagaimana cara menjaga fosfor supaya tidak tinggi? Otomatis kita harus mengkonsumsi binder fosfat, karena binder fosfat ini nanti yang akan mengikat fosfor pada makanan supaya tidak terserap oleh tubuh, sehingga fosfor di tubuh kita lebih sedikit atau kecil, tidak tinggi. Nah, binder fosfat itu ada apa aja? Seperti yang sudah terangin kemarin bahwa ada kalsitriol, ada osteokal, ada lenal S, ada kalos, ada CaCO3, ada rinvela juga, ada fosronol juga. Ada banyak pilihan, nanti tergantung yang dipakai adalah kadar fosfor dalam darahnya itu tinggi apa rendah gitu. Kalau tinggi banget nanti pakai apa, itu obatnya menyesuaikan gitu ya untuk fosfor. Dan makanan yang mengandung fosfor tinggi apa saja sih? Semua makanan kemasan yang berpengawet itu otomatis fosfornya tinggi. Susu juga fosfornya tinggi. Nah, maka dari itu kita harus mengurangi makanan-makanan berpengawet, berkemasan, dan minuman teh dalam kemasan juga, termasuk minuman-minuman dalam kemasan itu ya, fosfor tinggi. Kemudian untuk kalium, sebagai pasien CAPD kita itu butuh kalium, benar-benar butuh, jadi wajib. Makanya kita pasien itu wajib makan buah setiap harinya itu sesuai dengan kalium dalam darah kita sudah seberapa gitu ya. Jadi dalam rentan kalium dalam tubuh kita, kalian bisa lihat di lab kalian masing-masing itu kan ada rentannya, kaliumnya harusnya seberapa, dan dilihat kalau kaliumnya kurang berarti kalian harus makan buahnya dilebihin. Tetapi juga kaliumnya sudah tinggi, asupan kalium berupa buahnya bisa dikurangi. Jadi tetap kita harus berpatokan kepada hasil lab yang setiap bulan kita cek itu. Dan untuk elektrolit yang lain juga sama, misalnya untuk natrium, kalsium, kemudian kalium dan yang lainnya itu mengikuti dari hasil labnya. Jika hasil labnya sudah tinggi, maka kita harus mengurangi asupan dari elektrolit tersebut. Tetapi jika elektrolitnya itu dalam hasil labnya itu masih rendah, maka kita harus menambah supaya tetap seimbang gitu ya. Jadi sekali lagi tetap harus kita lihat dari labnya lagi, karena sekali lagi antara pasien satu dan pasien yang lainnya itu kebutuhannya berbeda. Mungkin kalau Muti ini fosfornya tinggi, sehingga untuk sangat menjaga makanan-makanan yang mengandung fosfor tinggi, untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berpengawet dan yang tinggi fosfor. Tetapi Muti kaliumnya itu cenderung rendah, sehingga setiap hari selalu makan buah. Maka ketika postingan Muti banyak makannya, dan terutama pada bagian buah, sering makan jambu lah, rambutan, kadang juga makan pepaya, kadang juga pisang. Yang ada di rumah tuh sering banget, hampir setiap habis makan itu makan buah. Itu karena kalium Muti rendah, sehingga CAPD-nya pun Muti 5 kali, sehingga kaliumnya itu terlarut dalam CAPD itu sering, sehingga makanya ketika lab selalu rendah. Dan untuk elektrolit yang lain juga sama mengikuti gitu ya. Untuk yang tensinya tinggi mengurangi asupan natrium, untuk yang tensinya rendah mungkin bisa ditambah supaya tidak terlalu rendah sehingga tidak terlalu lemes gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kenapa akhir-akhir ini kaki dan boyok cepat pegel? Apa solusinya? Ini benar-benar yang Muti rasakan saat ini. Dan dari kemarin-kemarin sebenarnya. Jadi
Kenapa kaki dan boyok cepat pegel itu ada banyak kemungkinan, tetapi kalau yang Muti kemarin alami adalah kemungkinannya adalah Jangan ngelirik ini, kalau buat video aja. jadi ada asupan kalium lewat. Bisa tolong dipamerin asupan kalium. Putri bisa diangkat. Nah itu. Nah, ya itu adalah kalium Muti yang gratis dari sekolah setiap hari, yaitu jambu. Nah, kita ulang lagi ya. Dia yang kena kita pegel itu kalau Muti kemarin itu ada otot yang memang dia merengkel gitu ya, dan kekurangan vitamin B. Kekurangan vitamin B. Makanya Muti sekarang rajin mengonsumsi Neurobion Pink untuk asupan vitamin B-nya. Jadi tetapi bisa juga dikontrolkan supaya kita tahu sebenarnya kakinya cepat pegel dan boyoknya cepat pegel itu kenapa. Kalau Muti sudah dicek dan ternyata memang kekurangan vitamin B, sehingga asupan vitamin B-nya dari Neurobion Pink itu ya. Jadi itu yang bisa Muti jawab, yang sesuai dengan yang Muti tahu dan yang pernah Muti alami seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Suyatno. Dan untuk ada pertanyaan lainnya bisa ditanyain lagi nanti Muti jawab. Terima kasih, hari ini Muti mau dan asupan kasih. Coba tunggu ya. Aduh, mana ya Allah. Udah dibawa lari, coba. Please lah. Satu aja. Ini satu aja. Nih. Gede kan? Satu aja nggak dikasih, coba. Sakit banget dari. Padahal dia punya sel plastik loh. Nih. Jahat banget, jahat. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya, bye.